Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga di siang hari ini kalau di sana mah menjelang sore ya. Iya Ibu, setengah 3. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membersamai setiap waktu yang kita habiskan di hari-hari ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam suka dan duka kita, tapi Allah semakin mendekat dan senantiasa melindungi kita dengan perlindungan yang paripurna. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah nggak terasa ini berarti kita baru bertemu 2 pekan ya. Karena kan pekan kemarin sama Ustadz Wijayanto ya. Betul. Jadi nggak terasa, ya Allah udah 2 pekan aja, kayaknya baru kemarin ketemu. Udah ini yang Yang terakhir kan? Ini pertemuan ke-8 bukan Ibu ya? Iya. Nggak, maksudnya dari pertemuan terakhir kemarin kita nggak ketemu 2 pekan. Iya. Oh iya. Kayaknya nggak terasa begitu loh 2 pekan berlalu. Dan kalau saya tidak khilaf juga ini pertemuan terakhir ya. Iya betul. Kalau misalnya Ibu topiknya masih banyak kayaknya nih Bu. Kalau nggak sibuk, kalau masih ada jadwal sih boleh juga nih kita terusin. Ya, kita kembalikan nanti kita ngomong di belakang ya Bu ya. Iya. Takutnya kan teman-teman butuh refreshing dengan dengan narasumber referensi yang lain. Ya, artinya pada kesempatan kali ini alhamdulillah tema terakhir yang menjadi amanah saya untuk 4 pekan di bulan Januari ini. Nah, mungkin bahasanya begitu kali ya. Ya, yang sudah kita sepakati temanya adalah tentang rumah tangga. Ya, karena di pandemi kali ini luar biasa dahsyatnya, tidak hanya mengguncang kesehatan dunia, tidak hanya mengguncang perekonomian dunia, tapi juga ya COVID-19 itu menggoncang rumah tangga, ya, keutuhan rumah tangga. Banyak pertikaian, perselisihan, bahkan sampai tingkat perceraian. Ini terjadi gara-gara COVID-19. Seorang istri yang tidak siap ya dengan anak-anak yang harus PJJ, suami yang WFH, atau bisa jadi suami yang di PHK, ya, yang akhirnya keributan berpuncak kepada perceraian. Itu di Indonesia tingkat perceraian lumayan terjadi di tahun COVID-19 ini. Dan moga-moga apa yang akan kita bahas kali ini akan menguatkan rumah tangga kita. Karena siapa lagi yang bisa menguatkan rumah tangga kita, suami kita, dan anak-anak kita, ya kecuali kitalah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Bismillah, saya mencoba untuk menjadikan rumah tangga kita semua, ya teman-teman semua, menjadi rumah tangga samarada. Ini kan doa yang sering terucap di kalangan kita, ya, sakinah, mawadah, warahmah, wadakwah. Ya, kenapa ditambahkan dakwah? Karena rumah tangga kita harus rumah tangga yang produktif sebagai kontributor kebaikan. Dan orang-orang yang aktif dalam kebaikan, kontributor kebaikan, itulah rumah tangga dakwah. Rumah tangga dakwah dan rumah tangga yang tidak egois. Jadi bukan rumah tangga dakwah itu rumah tangga ustadz, nggak mesti seorang ustadz, nggak mesti seorang ustazah, tapi rumah tangga yang
sebagai dakwah adalah rumah tangga yang produktif, yang kita menginginkan siapapun yang pernah berinteraksi dengan keluarga kita semua menjadi saksi bahwa kita adalah orang baik. Ya, bismillah. Kenapa kita akan membahas Ngelek. Kok nggak ada suaranya, Uni? Wifi Ibu Ustazahnya kayaknya, Bunda. Oh, oke, thank you. Ibunya hilang ya? Ya, hilang. Ya, hilang nggak ada ya? Ya hilang Bu. Bentar. Ya udah. Diva coba kontak ya. Iya, bentar ya Bu. Ada deh. Kita muncul lagi. Alhamdulillah. Udah balik lagi. Mohon maaf. Nggak apa Ibu. Iya. Ya, Karena memang tinggi tingkat pemakaian wifi. Silakan Udah Ibu continue. videonya. Lagi diperbaiki ya? Oh ya, oke. Sebentar, berarti saya ulang kembali share-nya. Nah, ini ya. Nah. Jadi ketika Ibunda Hawa dan Nabi Adam sebagai pasangan pertama di surga, itulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Buktinya apa? Rumah tangga Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu rumah tangga yang sakinah. Karena dalam surat ke-7, surat Al-A'raf, di ayat yang ke-19, itulah rumah tangga yang pertama yang dibangun dengan istilah rumah tangga yang sakinah. Ya, ketika Allah berfirman, ya Adam, wa qulna ya Adam uskun. Nah, itu jadi makna sakinah itu diambil dari pernikahan yang pertama antara Nabi Adam dan Ibunda Hawa, yaitu uskun, yang artinya tinggallah kamu serumah. Di rumah tangga yang sakinah adalah suami istri selalu hidup bersama dalam suka dan duka dalam mahligai rumah tangga mereka. Dan ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa diturunkan ke bumi, kita semua anak keturunan Nabi Adam dengan diberikan hukum dihalalkannya dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan inilah yang menjadi suami istri adalah salah satu jembatan untuk masuk ke dalam surga. Sebab, mohon maaf, pintu surga tidak terbuka bagi orang-orang yang jomblo. Yang pernah sudah kita bahas kan? Pintu surga tidak terbuka bagi orang-orang yang jomblo. Karena dulu Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga berpasangan, maka yang mau masuk surga pun harus berpasangan. Nah, gimana caranya berpasangan? Bisa jadi ketika di padang mahsyar dipertemukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala para suami-suami dengan istri-istrinya yang membangun rumah tangga waktu di dunia sebagai ladang amal, sebagai amanah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Maka akhirnya di padang mahsyar inilah bertemu pasangan-pasangan dengan istilah pertemuan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, prosesnya dengan firman Allah ketika di padang mahsyar dengan panggilan Allah adalah ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu waktu di dunia saling mencintai karena aku. Adilluhum, ayo sekalian semua berkumpul dalam naungan Allah. Ya, disitulah akhirnya para suami dan istri yang bertemu waktu di dunia dalam rumah tangga cinta karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, maka mereka pun ketika di padang mahsyar dipersiapkan untuk masuk ke dalam surga dengan bertemu dulu dengan pasangannya.
Ya, dan itu senada dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, surat 43, di ayat yang ke-70, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman meminta kepada orang-orang beriman, ya, dengan firman-Nya Allah, udkhulul jannata antum, masuklah kalian semua ke surga, tapi nggak boleh sendirian. Bersama dengan siapa di situ? Ma'a Istri wa azwaj, azwaj dengan istri ya. istri-istri Istri. kalian, barun, kalian digembirakan. Berarti kita harus menjadikan rumah tangga kita sekarang ada rumah tangga yang akan mengupgrade persiapan kita, bekal kita untuk masuk ke dalam surga. Karena pintu surga tidak terbuka bagi orang yang jomblo. Bagi kita yang sudah menikah, bismillah, dengan suami yang di dunia ini kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, persiapan untuk nanti masuk ke dalam surga, juga membangun rumah tangga di dalam surga yang kembali sakinah mawaddah. Nah, sedangkan bagi yang belum mendapatkan jodohnya ataupun rumah tangganya tidak langgeng, terjadi perceraian, ketika dipastikan mereka adalah orang-orang yang beriman, yang ahlul jannah, yang masuk ke dalam surga, Allah nggak akan membiarkan mereka jomblo. Karena ketika terjadi perceraian kan bisa jadi ada korban, ada pelaku. Bagi para korban yang terputus pernikahannya karena dia sebagai korban, diceraikan bisa jadi oleh suaminya, atau dia harus menggugat suaminya bukan karena dia pelaku tapi karena dia korban. Karena kalau dibiarkan begini saja tetap dalam kondisi rumah tangga, itu malah menimbulkan mudorot yang sangat besar. Jadi nggak semua istri yang menggugat cerai dia tidak masuk ke dalam surga, tergantung. Allah itu adil, siapa pelaku dan siapa korban. Ya, adanya gugatan istri karena memang bisa jadi mau tidak mau istri yang harus menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dengan menggugat cerai dengan istilah khulu. Ya, orang yang menggugat cerai seorang wanita belum tentu dia sebagai pelaku. Bisa jadi inilah untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya. Nah, artinya ketika memang istri-istri yang solihah, dia harus berpisah sebagai korban, menderita di dunia sebagai janda, bukan berarti kemudian nanti di akhirat pun dia menderita. Ya, dia ketika dia memang dia ahlul jannah, dia pun akan dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan pasangan-pasangan yang baru. Ya, bisa jadi dengan istilah cinlok, ya, cinta lokasi. Di mana ketemu pasangannya? Di padang mahsyar ini kita bertemu. Kan begitu. Karena nanti para jomblowan dan jomblowati itu akan dipertemukan oleh Allah dengan hadis kutsinya Rasulullah, yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Siapa aja pemimpin yang adil, bisa jadi di antara pemimpin yang adil dia adalah para jomblo. Ya, siapa lagi? Mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, lalu tangan kirinya tidak tahu. melihat. Terus siapa lagi? Mereka yang menangis ya dalam beribadah karena takut kepada Allah. Siapa lagi? Mereka yang menahan diri dari zina, kan begitu. Ya, terus siapa lagi? Mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, mereka yang masa mudanya ya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Juga mereka yang bertemu dan berpisah ya karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kan di antara 7 golongan ini ada jombloan dan jomblowati. Mereka adalah ahlul jannah tapi mereka belum ketemu pasangan. Maka di padang mahsyar itulah akhirnya ada cinlok, cinta lokasi. Menginginkan ketika sekarang
Hang lagi ya? Iya, Bu Imet. Sebentar. Uni tadi ada yang surat 7 Al-A'raf yang uskun itu tinggal serumah itu Al-A'raf ayat berapa ya? Ayat Bertemu, 7, nggak hanya kita dan suami. ayat 19. Itu di surat 13 Ar-Ra'd. Ya, surat 13 ayat yang ke-23 itu nggak hanya kita dengan suami yang masuk ke dalam surga. Tapi Jannatu Aden, surga Aden itu dipersiapkan oleh Allah meeting point Rioni Akbar. Siapa aja yang diperbolehkan untuk bertemu dengan kita nanti di surga Aden? Yang nggak hanya suami istri, tapi juga ya siapa lagi? Jannatu Aden akan dimasukkan ke dalam surga man sholaha min abaihim, bapak-bapaknya, jadi kakek-kakek neneknya. Kemudian ketemu lagi sama siapa? Rioni Akbar dengan pasangannya, dengan suaminya. Terus siapa lagi? Waduriyatihim. Betul kan? Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23. Lalu anak keturunannya. Ya, disinilah kenapa kita perlu belajar tentang konsep membangun rumah tangga, dan rumah tangga yang akan kita bina adalah rumah tangga yang samarada, ya, karena keimanan kita kepada hari akhirat inilah yang membuat kita tetap bertahan. Bahwa rumah tangga adalah amanah. Bukankah pernikahan itu ibadah yang paling panjang dalam kehidupan di dunia? Dimulai dari ijab kabul, ya, diakhiri sementara dengan kematian. Berharap nanti nyambung kembali waktu di surga. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang waktunya cuma sebentar. Haji aja selama-lamanya haji, ayyamul hajj, itu cuma dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kan begitu. Tapi yang namanya pernikahan, ya dia adalah madal hayah. Ibadah yang paling panjang. Ya, dan kita berharap jangan sampai batal pernikahan kita. Kita berharap jangan sampai tertolak pernikahan kita. Kita berharap jangan sampai ada kemaksiatan dalam pernikahan kita. Nah, bismillah, kita akan mencoba untuk mempersiapkannya di sore hari ini. Kalau waktu Hong Kong, kan begitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang. Inilah yang tadi saya gambarkan. Ya, bahwa ketika kita di dunia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang isinya Al-Quran itu memberikan arahan kepada kita bahwa keluarga adalah ladang amal untuk mempersiapkan Rioni Akbar. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, dan karena ini adalah ladang amal, berarti harus siap-siap. Yang namanya amal tidak akan semulus jalan tol. Yang namanya beramal pasti akan diuji. Dan tujuan kita dalam beramal di rumah tangga kita ini agar semua anggota keluarga kita tidak gagal, tapi semuanya lulus ujian masuk ke dalam surga. Tidak ada yang tertinggal di neraka. Nah, 13 ayat 23 tadi sudah kita baca ya sebagai Rioni Akbar. Ya, sedangkan nanti surat At-Taghabun bagaimana persiapan kita menghadapi ujian. Ini akan kita bahas lebih detail. Artinya Al-Quran memberikan arahan, ayo semua harus mempersiapkan ikat pinggang. Kalau ya, rumah tangga adalah ladang amal, ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita. Dan salah satu ibadah yang Allah minta sebagai pilot proyek kamu itu rumah tangga yang tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi rumah tangga yang dakwah. Ini ada 4 pilot proyek yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Ada 4, ini ada dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Ya, ketika Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, berarti Allah sandingkan nih antara laki-laki dan perempuan. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian kalian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi ta'awun, tolong-menolong itu pilot proyeknya, ayo kita buat di dalam rumah kita. Apa saja yang akan kita lakukan, program-program ibadah yang akan
memasukkan kita ke dalam surga bersama-sama dalam rumah tangga kita. Ada 4 program. Pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, semua memiliki visi dan misi yang sama. Kebaikan itu akan dilakukan bersama-sama, kemungkaran juga akan dicegah bersama-sama. Ya, kemudian apalagi wa yuqimunas shalah, salat, wa yu'tunaz zakah, zakat, wa yuti'unallaha wa rasul, dan juga taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itulah nanti yang tujuannya ya akan memasukkan ke dalam surga. Nah, ini gambaran secara umum. Nah, sekarang ayo kita bahas satu persatu. Dimulai dari persiapan kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Samara, kita akan belajar dari ayat-ayat pernikahan dari zaman ke zaman. Karena biasanya nih, siapapun yang nikah, apakah di surat undangan, Ada itu yang ya. dibaca ayat ini nih, surat Rum ayat 21. Surat Rum. Ya kan? Iya, Ya, Bu. surat Saya Ar-Rum. bilang ini mah ayat pernikahan dari masa ke masa. Ya. Karena dalam surat Ar-Rum ayat 21 inilah kita diperjelas tentang makna sakinah. Karena udah jadi bahasa Indonesia. Semoga menjadi rumah tangga yang sakinah ya, mawaddah warahmah. Padahal itu bahasa Arab. Kalau gitu kita harus tahu apa sih makna sakinah. Ya, makna sakinah. Di sini nih, makna sakinah ya ada di beberapa ayat. Ya, pertama di dalam surat Rum ayat 21. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana makna sakinah dalam surat Rum ayat 21? Yang ini, litas kunu. Karena sakinah diambil dari 3 huruf, sin, kaf, dan nun. Makna sakinah dalam surat Rum ayat 21, ketika Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini kata perintah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini hadiah. Ya, jadi sakinah adalah kata perintah, mawaddah warahmah itu hadiah. Jangan harap Allah berikan mawaddah warahmah kalau Enggak sakinah yang kamu lakukan untuk sakinah itu tidak kamu lakukan. Nah, jadi apa itu sakinah di sini? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, merasa nyaman kepada pasangannya. Jadi suami hanya merasa nyaman kalau pergi-pergi yang diajak istrinya. Bukan dia lebih seneng kalau pergi-pergi nggak bawa istri. Oh, jadi kalau sekarang kan orang suka olahraga sendiri-sendiri sama teman-teman tuh salah ya Bu ya? Iya, berarti tidak sakinah. Istri harusnya Harus merasa diajak, nyaman, merasa tentram kalau curhatnya sama suami. Kalau dia lebih senang curhatnya sama ustadz, Sakinah sama berarti Ustaz. ada yang nggak beres dalam rumah tangga sakinahnya. Karena litas kunu ilaih, yang merasa nyaman, merasa tentram, ilaiha, kepada pasangan. Jadi harus seperti itu. Ya, habis kalau curhat sama suami, udah tinggal tidur. Coba kalau curhat sama ustadz, ya Allah, ustadz baru bilang, waalaikumsalam, sabar ukhti. Aduh, kayaknya udah tenang hati. Berarti sakinahnya sama ustadz. Ini ada yang nggak beres dalam rumah tangga. Kita ambil sisi positif ketika curhat sama suami, ya Allah, ditinggal tidur. Kita harusnya positif thinking. Bukankah salah satu dari parenting ya, kata-kata yang masuk ke dalam lubuk hati seorang anak adalah kata-kata seorang ibu ketika menjelang tidur. Ya kan? Ya, itu sampai ke bawah alam sadarnya anak. Nah, berarti bisa jadi ketika kita curhat, suaminya tidur, berarti suaminya nyaman banget. Nyaman apa bosen? Ya, kalau dia tidak nyaman, nggak bisa tidur. Orang kan tidur itu butuh kenyamanan. Ya, berarti apa? Bersyukur ketika kita curhat, ternyata sampai ketiduran itu suami. Berarti dia nyaman banget.
Bisa jadi ketika Serasa dia jauh cerita. dari istri malah nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kok gak ada yang cerewet? Kan gitu. Ini artinya pasti kita akan mencari sudut pandang positif, kan gitu kan. Karena Allah yang menyebutkan litaskunu ilaih itu kata perintah. Kalau kita suami sudah merasa nyaman bersamanya adalah istri, istri merasa nyaman kalau bersamanya adalah suami, barulah waja'ala bainakum. Allah akan jadikan di antara kalian, Allah hadiahkan di antara kalian, yaitu apa? Mawaddah, akan ada cinta kasih. Mawaddah ini cinta kasih secara fisik, warahmah cinta kasih secara spiritual. Jadi cinta lahir dan batin itu anugerah, karena cinta ini nggak bisa dipaksakan, menaklukkan hati nggak bisa ikhtiarnya manusia saja nggak bisa, karena menyatukan hati itu adalah kuasanya Allah. Ya, teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Anfal itu di ayat yang ke-62 atau 63 ya, itu sampai Allah menantang apapun yang kamu lakukan, kamu nggak bisa menyatukan hati manusia. Itu surat Al-Anfal, surat 8. Ayat berapa tadi? Surat 8. Iya, ayat 63. 63. Itu Allah sampai menantang, ya, menantang kita. Wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan ya hati-hati manusia. Bahkan ditantang sama Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Kalaupun kalian keluarkan semua yang ada di bumi, ya, lau anfaqta ma fil ardi, yang kamu punya di bumi kamu keluarkan untuk menaklukkan hati manusia, ma'allafta baina qulubi, nggak bisa. Karena ya walakinnallaha allafa bainahum, karena Allah yang menyatukan. Jadi mencintai pasangan dengan sepenuh hati, merasa nyaman dengan pasangan, itu adalah anugerah. Kapankah anugerah ini diberikan? Ketika kita ikhtiar, terima apa adanya. Mau suami model kayak apa juga udah terlanjur jadi suami. Ya kan begitu. Karena sebelumnya kan ada proses ta'aruf, ada proses khitbah. Ya, ketika sudah jadi ijab qabul berarti ya itulah rezeki kamu. Kalau kamu ingin memilih dari awal waktu ta'aruf, waktu khitbah, itu kan perempuan boleh menolak ketika di waktu ta'aruf. Ketika waktu khitbah masih bisa menolak. Tapi kalau sudah ijab qabul, udah serah terima. Mau tidak mau, ya udah terima. Mau suami model kayak apapun, ya itulah. Allah percaya, berarti Allah percaya, Allah titipkan suami model begitu kepada kita. Tinggal jadikan model-model kayak begini sebagai ladang pahala. Karena cuma 2 ladang pahala, yaitu pahala dengan sabar, ada pahala dengan syukur. Kan cuma 2. Kalau modelnya nyenengin, ya berarti bersyukur. Kalau pahalanya nyebelin, ya Allah, Istighfar. ya sabar. Istighfar. Ya banyak istighfar, ya karena apa? Ya ini udah terjadi ijab qabul. Nah, untuk itulah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang makna sakinah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan seperti apakah sakinah dalam surat Rum ayat 21. Ini dimulai dari beberapa poin kata-kata yang disebutkan dalam surat ini. Yaitu ketika Allah berfirman dimulai dari wa min ayatihi. Ya, jadi perjuangan amal kita dalam berumah tangga melalui ayat ini Allah memulai dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita biasanya nih kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ada bulan purnama, ada sunset, sunrise yang begitu indah. Jawaban kita apa? Ucapan kita apa? Masya Allah. Masya Allah, kan begitu kan? Ya, subhanallah, masya Allah, itu boleh. Ya, berarti Allah menyuruh ikhtiar kamu, usaha kamu agar menjadi sakinah. Ayo, jadikan rumah tangga kamu siapapun
yang melihat rumah tangga kamu, ucapan mereka adalah Masya Subhanallah, Allah. Masya Allah. Jangan sampai begitu mereka melihat rumah tangga Astagfirullah. kita, jawabannya astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi naudzubillah. Ih, naudzubillah deh. Nah, berarti ada yang nggak beres dalam rumah tangga kita. Kita menodai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, berarti kita tidak belajar untuk mempersiapkan diri menjadi rumah tangga yang sakinah. Karena persiapan awal, ayo belajar. Apapun yang terjadi, semua orang ketika melihat kita berinteraksi dengan suami, ya mereka akan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Karena rumah tangga ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah titipkan dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita. Ketika orang-orang masuk ke dalam rumah kita, ya masuk ke toilet kita, masuk ke dapur kita, harusnya juga mereka mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Jangan seperti orang tua kita kan mengingatkan kalau kepingin tahu kepribadian penghuni rumah, lihat apa yang pertama. Kamar mandinya. Kamar mandi dan Kamar dapur. mandinya. Kalau kamar mandinya BAU, berarti orangnya jorok, kan begitu kan? Kalau dapurnya berantakan, dapurnya bau, kecoa di mana-mana, berarti pribadinya adalah juga kotor. Ih, naudzubillah deh, dandan mah boleh cakep, tapi dapurnya, gak ketelen deh gue makan misalnya. Nah, berarti ada yang gak beres dalam rumah tangga kita. Ini bagian dari ayat-ayat pernikahan, dari masa ke masa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ya dari ayat kata-kata ya min anfusikum, ya dari diri kalian. Berarti pasangan kita adalah manusia, bukan malaikat yang tidak pernah maksiat, bukan malaikat yang nggak pernah nolak, yang bukan malaikat yang selalu siaga. Tapi suami kita manusia, pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Kita akan hidup tidak hanya dengan kelebihannya, pasti kita pun juga akan hidup dengan kekurangannya. Ya, dan bisa jadi nggak hanya dirinya, tapi yang namanya manusia makhluk sosial. Kita pun akan hidup dengan keluarga besarnya. Kan begitu. Nah, Allah mengingatkan bahwa Masya Allah dalam rumah tangga kamu tidak hanya interaksi kamu dengan pasangan kamu, tapi interaksi kamu juga dengan keluarga besar, ya suami kita. Kan begitu. Nah, ya mau nggak mau, kalau kekurangan kita tinggal banyak sabar, kalau kelebihan kita tinggal banyak bersyukur. Masuk surga cuma 2 pintu, kalau nggak sabar ya syukur. Kemudian yang ketiga, ya Allah menyebutkan dengan azwaja, ya pasangan. Kalau pasangan, Al-Quran menyebutkan suami istri ini laksana seperti pakaian. Ya itu kan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187 ya, tentang Ramadan, tapi dikaitkan dengan uhilla lakum lailatus syam, dihalalkan bagi kalian malam-malam Ramadan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian buat suami, suami juga pakaian buat istri. Ya, kalau disebut dengan pakaian, apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu menutupi, berarti saling tutuplah aurat di antara kita, ya di antara suami kita. Sampai Rasulullah menyebutkan pengkhianat di sisi Allah ketika seorang suami bercerita tentang aib istrinya kepada orang lain, atau seorang istri bercerita tentang aib suaminya kepada orang lain. Berarti dia seperti melucuti pakaian ya rumah tangganya. Terus yang namanya pakaian memperindah, ya ada motifnya, ada warna-warninya, karena untuk memperindah. Ya juga kita begitu, percantiklah ya penampilan rumah tangga kita, perindahlah akhlak ya dalam rumah tangga kita. Ya kekurangan-kekurangan ya kita ambil positive thinkingnya, yang kita tampilkan adalah yang indah-indah ya dari setiap anggota rumah tangga kita. Ya, tampilkan kepada orang lain yang baik-baik, bukan berarti penipu, tapi itulah
ya tujuan kita untuk menutupi aib. Ini kan kisahnya Nabi Ismail kan dengan istrinya yang kedua. Ya, yang pertama kan diminta sama Nabi Ibrahim suruh ceraikan karena ember mulutnya. Ya, semua keluh kesahnya kepada Nabi Ismail itu ditumpahkan ya kepada Nabi Ibrahim yang pada saat itu sebagai tamu. Ya, disuruh ganti palang pintu itu. Tapi begitu Nabi Ismail menceraikan yang pertama, lalu dia menikah dengan yang kedua, itu Nabi Ibrahim bertanya semua tentang kabarnya, ternyata istrinya kan hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah, artinya apa? Yang dia tampilkan adalah kebaikan-kebaikan. Disitulah akhirnya Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Ismail agar pertahankan ya gagang pintu itu. Nah, istri yang seperti ini yang memperindah, dan juga kan pakaian sebagai identitas. Ya, bahwa rumah tangga kita, rumah tangga yang seperti apa, ya itulah dengan identitas pakaian kita. Ya, nah, pakaian ini bisa jadi dengan pakaian yang benar, bisa jadi juga kan dengan akhlak. Ya, akhlak yang ditampilkan dalam rumah tangga kita. Kemudian barulah kalau ini sudah kita lakukan litaskunu ilaiha. Kita akan merasa berikhtiar untuk nyaman, tentram hanya kepada pasangan kita. Nah, ini baru makna sakinah yang pertama. Nah, makna sakinah yang kedua ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 19 yang tadi tentang pernikahan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Sama dengan surat Al-Baqarah 35. Ini redaksinya sama. Mana sakinah yang kedua adalah uskun, tinggal serumah. Berarti suami istri ketika ada masalah, lalu meninggalkan rumah, berarti ada yang nggak beres dalam rumah tangganya. Kalau lihat dalam hukum perceraian, itu kalaupun suami sudah mengucapkan kata talak, nggak boleh langsung mengusir istri dari rumah. Nggak boleh istri langsung meninggalkan rumah. Apalagi langsung update status janda. Karena ada yang nunggu baca status kita. Kutunggu jandamu. Ya, nggak boleh. Ya, dalam surat At-Thalaq kan, ya, ketika sudah terjadi ucapan talak pun, la tukhrijuhunna min buyutikunna. Nggak boleh dikeluarkan, nggak boleh diusir. Harus tinggal selama masa iddah. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Itu kalau dia tidak hamil. Tapi kalau ternyata hamil, sampai itu melahirkan. Masa iddahnya sampai melahirkan. Kan begitu. Artinya Allah memang menginginkan, ayo belajar sakinah itu berarti apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan rumah. Ibu, sorry, maaf sebentar Ya. untuk masalah itu. Maksudnya ini kalau udah cerai ya, itu berarti suaminya yang pergi, kayak gitu kan? Enggak. Kalau dia baru mengucapkan kata talak, Baru tunggu talak sampai 1 ya. Oke. Berarti belum mau cerai ya, talak belum 1, cerai ya. kemudian rujuk lagi talak 2. Pokoknya setiap dia mengucapkan kata talak, ya nggak boleh langsung keluar. Jangan buru-buru kabur gitu ya. Ayat pertama ini kalau rumahnya bisa jadi rumah suami. Ada satu kasus Bu Met. Bu, kalau dia numpang sama kita, dia tinggalnya di rumah istri, bagaimana? Pakainya kalau itu ayat ke-6. Ya, nggak boleh diusir. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tinggallah kalian para suami di mana istri kalian tinggal. Ayat itu ayat berapa tadi Bu? Yang ini Kalau yang kedua ini? Yang numpang, itu kan ayat pertama. Surat At-Thalaq. Surat At-Thalaq surat 65. Oh, surat At-Thalaq. Oke. Kalau ayat berapa, Bu? Kalau yang rumahnya rumah suami, nggak boleh ngusir istri, surat 65 itu ayat yang pertama. Tapi kalau rumahnya rumah istri, rumah cuman punya badan doang, gaya bener ya misalnya, boleh nggak Bu? Udahlah dia numpang di rumah istri, nyakitin istri, nolak lagi. Ya kalau rumah istri berarti ayat yang ke-6. Suratnya sama ya. Minta tinggallah kalian para istri-istri dimanapun suami kalian tinggal. Jadi harus nempel selama 3 bulan. 3 bulan. Itu kalau nggak hamil. Kalau hamil ya sampai
hatta yadhna hamlahun, sampai melahirkan. Mau Maaf Bu rumahnya Ustazah, rumah kontrakan juga begitu. maaf Bu mau nanya nih Bu. Ya. Nah, kalau misalnya tetap serumah terjadi perselisihan yang membahayakan jiwa, itu boleh nggak dipisah gitu? Kalau memang bahasanya adalah keberlangsungan hidup nyawa manusia, Iya. ini dihukumkan Iya. darurat. Beda. Oh, Ya, gitu. ini Baik, dihukumkan makasih. darurat. Ya, berarti tidak hanya berkaitan dengan masalah suaminya ngucapin cerai lalu istrinya pergi meninggalkan rumah, kalau dipastikan memang keberlangsungan hidup ya nyawa manusia. Iya, betul. Bahkan suaminya nggak ngucapin kata talak, tapi kalau istri tetap di situ, ini bahaya karena KDRT. Ya, itu ada istilah adalah khulu. Kita menggugat cerai. Kalau menggugat cerai itu nggak ada lagi istilah masa idah, langsung dianggap talak bain, talak 3. Jadi semua yang menyangkut masalah nyawa manusia, hal-hal yang haram pun menjadi halal. Oh, Gitu. Ya. Yang penting bukan praduga, bukan karena sinetron. Enggak. Kan kadang begitu, habis sinetron ngajarin sih kalau udah cerai langsung packing bawa koper. Ya pulangkan aku pada rumah ibuku, ya enggak lah. Selama 3 bulan tinggal serumah. Ya, karena masih dimungkinkan saling introspeksi, lalu berikhtiar, lalu akhirnya Allah perbaiki rumah tangga mereka dengan rujuk kembali. Ini makna sakinah yang kedua. Makna sakinah yang ketiga, belajar dari ilmu tajwid. Yaitu ada istilah tanda sukun. Kan ada tanda fathah, tanda kasroh, ada tanda dhammah, ada juga tanda sukun. Kalau tanda sukun kan berarti bulat kan? Ya. Contohnya kayak gini nih. Ya, insya Allah. Ya, yang disukunkan nun kan? Ya. Jadi maksudnya apa? Belajar sakinah dari makna tanda sukun. Nah, anggaplah ini alif dan nun. Sebelum menikah, alif dan nun punya harokat masing-masing. Alif, a, i, u, terserah. Nun, nah nih, no, terserah, nggak boleh ditempel-tempel, belum mahrom. Nggak boleh bacanya inna, a, i, u, na, ni, no. Ya, punya harokat masing-masing. Nggak boleh disukunkan, apalagi ditasydidkan, nggak boleh. Ya, itu sebelum menikah. Ya, alif adalah laki-laki, nun itu adalah perempuan. Sebelum menikah, dia dibaca sesuai dengan harokat masing-masing. Tapi begitu terjadi ijab qabul. Nun sebagai perempuan, ketika bapaknya mengatakan ya saya nikahkan, lalu si suami mengatakan saya terima nikahnya, maka nun tidak boleh lagi punya harokat sendiri. Nggak boleh nak ni no, tapi nun harus menjadi sukun. Bacanya gimana? Tergantung nasib. Alifnya a apa i apa u. Ya kan? In-un. Ya kan? Tergantung. Kalau ya insya Allah berarti pas alifnya berharokah i, maka dibaca in. Kan gitu. Ya, berarti kalau dibaca sukun itu kan diwakafkan. Nun dilebur ke alif, dimatikan kan? In. Jadi maksudnya apa? Inilah rumah tangga. Ketika sudah menjadi sakinah, berarti rumah tangga itu melekat tak terpisahkan. Nggak boleh alif ya begitu udah bosen sama nun, insya Allah ini nunnya nggak dibaca. Nah, dia baca aja insya Allah. Kemana nun? Nun dulu aku nikahin nun kecil. Makin lama nunnya makin lebar. Selebar-lebarnya nun nggak boleh ditinggal sama alif. Jadi kalau kondangan nun yang dipegang. Jangan. Kak, sikof, kokom, masalah. Juga nih, alif adalah laki-laki. Bisa jadi laki-laki dulu yang menikahi. Nun adalah laki-laki yang tegap, tegar, gagah. Lama-lama kan bisa jadi
kemakan umur, kemakan penyakit, alifnya jadi bengkok, ya kan? Jadi lemah. Selemah-lemahnya alif, nun tidak boleh meninggalkan alif. Nggak boleh badannya insya Allah. Kemana alifnya? Alif yang dulu menikahiku, alif yang tegap. Sekarang mah letoy, kemana-mana dibawa merepotkan. Nggak boleh. Salah satu dari alif atau nun meninggalkan, saling meninggalkan, ini istilahnya dalam Al-Quran disebut dengan nusyus. Ya, melakukan pasal pelanggaran. Nusyus. Kalau versinya undang-undang di Indonesia, undang-undang perkawinan, itu ada juga pasal nusyus. Ketika seorang istri atau seorang suami meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri. Ini ya, jadi selama dia sebagai suami istri harus melekat tak terpisahkan. Itulah makna sukun. Ya, makna sakinah. Ya, melekat tak terpisahkan selama-lamanya. Kematian hanyalah terpisah sebentar, tapi begitu nanti padang mahsyar sudah mulai bertemu kembali karena melekat tak terpisahkan. Ini makna sakinah. Nah, kembali ke sini. Nah, makna samara berarti ketika kita sudah belajar dari ayat-ayat tentang sakinah. Karena ini ikhtiar untuk selalu saling menguatkan, saling memberikan ketenangan, melekat tak terpisahkan, maka mohon maaf nih, bukan surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Al-Anfal yang tadi udah kita baca. Surat Al-Anfal ayat 63, ya inilah Allah mengingatkan bahwa hati, ikatan hati ini tergantung dari hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi tidak hanya ikhtiar kita sebagai manusia untuk saling melekat tak terpisahkan, tapi juga ikhtiar kita direct hubungan dengan Allah. Ya, agar semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadikan semua karena Allah, maka bismillah ikatan hati ini akan selalu Allah jaga. Tapi jangan lupa, semakin Allah suka, ya, dan Allah mengajarkan bahwa ibadah itu, amal ibadah itu pasti ada ujiannya. Surat At-Taghabun ayat ke-15 Allah mengingatkan, bisa jadi harus siap-siap. Ya, jangan langsung nyalain setan. Ini dasar di rumah banyak setannya nih. Ya, akhirnya kok bikin ribut melulu, berantem melulu. Jangan-jangan di rumah penuh sama setan. Berarti Anda lupa bahwa rumah tangga ini ibadah. Yang namanya ibadah pasti ada ujian. Dan surat At-Taghabun dari ayat yang ke-14 dan 15. Ya, kita bacanya dari 14-15. Allah menyebutkan, kalau bisa jadi ujiannya Allah hadirkan suami-suami atau anak-anak di antara kalian sebagai apa? Aduun, sebagai musuh. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Ada kalian sebagai musuh. Maksudnya apa? Ribut melulu. Tapi jangan sampai jadi berantakan rumah tangga kita. Ada 3 hal yang diminta oleh Allah kita punya stok untuk lulus ujian ketika berhadapan dengan konflik rumah tangga. Yaitu apa yang pertama di ayat itu? Wa in ta'fu. Saling memaafkan. Udah ada stok memaafkan. Ya, yang kedua wa tasfahu. Kalau Qurannya Bumet apa artinya? Tidak memarahi. Musafahah itu kan artinya berjabat tangan. Kalau lihat dalam bahasa Arab kan musafahah itu berjabat tangan. Jadi maksudnya nggak sekedar memaafkan, tapi berangkulan. Kalau berangkulan ya itu saling menguatkan. Ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena kalau udah memaafkan udah cukup, ya nggak usah ngomong, nggak usah memarahi. Karena ada juga nanti Bumet terjemahan yang lain itu bukan tidak memarahi, tapi memberikan santunan ya? Apa? Ada terjemahan lain. Mengampuni. Itu yang ketiga, watakfiru. Coba teman-teman bisa lihat dalam surat At-Taghabun itu ada. Kalau ada terjemahan ininya menahan diri kalau pakai bahasa Inggris.
Menahan diri itu kan yang pertama. Wa in ta'fu, memaafkan. Saling memaafkan. Ada lagi nggak terjemahan lain? Karena ada juga terjemahan itu bukan apa, tapi menyantuni. Oh. Nah, ada. jadi daripada kita bingung dengan terjemahan, terjemahan saya apa di sini? Kalau bahasa Arab ke Indonesianya apa, Bu? Nih kayak Quran saya nih. Quran saya ini disebutkan wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka jika kamu memaafkan. Nah, yang pertama betul ya. Dan kamu santuni. Dan serta ampuni. Jadi ada yang bilang ampuni, ada yang bilang tidak memarahi. Tadi Bu Met tidak memarahi kan? Iya, tidak marahi. Udah saya bilang, udah deh kita tinggalkan terjemahan. Lihat aja bahasa Arabnya. Musofahah. Ya kan? Watasfahu. Musofahah itu artinya berjabat tangan. Berarti apa? Berangkulan. Kayak bener sincerely forgive gitu kali ya, Pak? Iya, betul. Jadi nggak sekedar memaafkan, tapi juga ya ikhlas lahir batin gitu. Kalau berangkulan itu kan berarti saling menguatkan. Coba deh biasanya istri-istri kalau nangis sama dipeluk suaminya gitu, kapan? Betul. Jadi istri-istri istri-istri nih biasanya digandeng sama suaminya kapan? Digandeng? Jalan. Gandeng tangannya. Jalan mau nyebrang jalan biasanya. Tanya sama suami, kenapa kok kalau mau nyebrang tangan istrinya digandeng? Kalau ada mobil disuruh duluan. Kalau kamu digandeng supaya nggak belanja. Gitu kan. Berarti kan artinya apa? Saling menguatkan biar nggak lupa mata ya kan, lupa diri. Karena musafahah itu artinya bergandeng tangan, berarti saling menguatkan. Ya, biar tidak terjadi bahaya, biar tidak terlepas, biar nggak lupa diri gitu kan. Artinya ringan sama dijijik buat sama dipikul deh bahasa kita. Baru yang ketiga, wa taghfiru, saling minta ampun. Kalau wa in ta'fu memaafkan berarti hubungan manusia, kalau wa taghfiru berarti saling istighfar. Bisa jadi istighfarnya seorang istri yang disukai sama Allah, akhirnya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bisa jadi istighfarnya anak yang akhirnya membuat bapak ibunya kok suatu hari nggak berantem. Karena Allah suka dengan istighfar anaknya. Bisa jadi istighfarnya suami yang akhirnya istrinya biasanya durhaka terus sama suami, ribut melulu sama mertua, tapi suatu hari Allah taklukkan hatinya. Itu semua karena istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang agar ketika kamu menjadi samara, tidak hanya ikhtiar kamu hablum minallah dan hablum minannas, juga kamu upayakan stop memaafkan. Tadi bergandeng tangan, berangkulan. Kemudian juga surat Az-Zukhruf ayat 70 ini, setia, artinya masing-masing punya visi dan misi yang sama. Bahwa kesetiaan ini akan menjadikan kemudahan bagi kita untuk masuk surga bersama-sama. Itu kalau makna samara. Tapi kalau makna dakwah, dakwah di sini sekali lagi bukan ustadz atau ustazah. Karena dakwah inilah yang menjadi perintah Allah ketika pertama kali Nabi Adam dan Ibunda Hawa masuk dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Proyek dakwah itu pada hakikatnya adalah takwa. Apa sih takwa? Nah, takwa itu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu mah patuh kali ya. Patuh bahasa Indonesia, bahasa Arabnya taat. Taat. Ya. Memang bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa adalah patuh. Tapi kenapa orang bisa patuh? Ya, kenapa takwa itu perintah ketika pertama kali dalam rumah tangga? Jadi kalau teman-teman lihat, perintah dakwah pertama kali dalam rumah tangga itu takwa. Ini surat An-Nisa ayat 1. Ini kan pernikahan pertama Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Iya. Dimulai dengan ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah, yang awalnya Allah ciptakan satu jiwa.
Lalu Allah ciptakan pasangannya. Berkembang biak Lalu pasangan. Allah jadikan mereka Berkembang biak. beranak cucu ya, berkembang ya. Kemudian wattaqullah, Bertakwalah pada Allah. Pada Allah. juga lihat nih dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ini juga perintah pertama kali dakwah, yaitu takwa di dalam rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi takwa berarti ketika seorang istri atau suami, orang tua atau anak saling menjaga jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Itulah takwa. Makanya kalau udah ada takwa, suami nggak akan membiarkan istrinya maksiat. Istri nggak akan membiarkan suaminya maksiat. Ibu bapak nggak akan membiarkan anaknya nggak sholat. Sampai kapanpun diingat. Kenapa sih Mbak nggak bosan-bosan? Karena itulah takwa. Ya, itulah takwa. Nabi Nuh tidak pernah bosan mengingatkan istri dan anaknya. Kapankah dakwah itu berakhir? Kapankah takwa itu berakhir? Ketika salah satu di antara kita meninggal duluan. Kan gitu kan? Selama hayat di kandung badan, ketakwaan dengan mengajak ya agar kebaikan itu dikerjakan bersama-sama, kemaksiatan dihindari bersama-sama, itulah madal hayah, sepanjang nyawa di kandung badan. Yang diajarkan oleh peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Nabi Lut, kan begitu. Ini ya, jadi disebut dengan dakwah, sekali lagi bukan maksudnya menjadi seorang ustadz atau ustazah, enggak. Ya, tapi setiap kita harus menjadi dai. Di mana? Di rumah kita. Kita akan ajak suami dan anak ya dengan ketakwaan biar tidak masuk ke dalam api neraka dan bareng-bareng bersama-sama mengerjakan kebaikan dan bersama-sama menghindari kemaksiatan. Nih juga dalam surat Asy-Syu'ara ini pertama kali perintah kepada Rasul setelah beriman Ibunda Khadijah, setelah beriman Ali bin Abi Thalib, Allah minta ketakwaan kamu nggak hanya suami istri, tapi ketakwaan kamu dengan wa andir asyiratakal aqrabin. Ini kan ayat perintah pertama setelah Rasulullah siap jadi nabi. Jadi kalau teman-teman lihat urutan ayat itu, pertama kan Iqra. Ya, belum siap jadi nabi, masih ketakutan. Kemudian ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, itu kan baru di awal-awal, belum siap. Begitu Rasulullah sudah siap jadi nabi, yakin yang datang adalah malaikat Jibril, Ibunda Khadijah beriman, lalu ayat surat Asy-Syu'ara yang diturunkan. Muhammad wa andir asyiratakal aqrabin. Sekarang kamu harus keluar, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nah, ini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ketika kita kepingin menjadi rumah tangga yang samara duni, yang sakinah, mawaddah warahmah khusus untuk istri-istri kepada suaminya. Ternyata ya keharmonisan kan yang diinginkan dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu masing-masing harus selalu merasa tampil baru kepada suaminya, memberikan pelayanan kepada suaminya, suami juga memberikan pelayanan kepada istrinya. Ibaratnya kalau bahasa saya tuh harus selalu merasa sok baru. Jadi ya walaupun kita bukan pengantin baru lagi, tapi belajarlah agar kita selalu tampil action seperti pengantin sok baru. Karena kalau pengantin baru masih malu-malu. Kalau pengantin sok baru, malu-maluin. Kan begitu. Dan lihat Rasulullah SAW mengajarkan, bukankah almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Istri itu kan bertanggung jawab, amanah kepada rumah suami. Nggak akan bergerak nih kaki kita. Sampai nanti akan ditanya soal rumah suami. Berarti soal apa? Soal sumur, soal kasur, soal dapur. Sumur bukan berarti siapa yang
nimba siapa yang nyuci, enggak. Tapi sumur adalah simbol kesucian dan kebersihan serta kesehatan. Ya, itu kalau bahasa fikih tuh ya bagaimana menjaga najis ya, itu syarat sucinya sholat ya, juga berkaitan dengan masalah bagaimana sumur dalam rumah tangga kamu, seorang istri atau seorang suami, jagalah penampilan. Seperti Rasulullah itu ketika mau mendatangi istri jauh ketika pulang musafir ya, itu yang dijaga sama Rasul adalah penampilan. Rasulullah sudah bersih-bersih siwak dulu, Rasulullah juga sudah berwudu dulu, artinya membersihkan dulu. Itu kan bagian dari keharmonisan yang diajarkan oleh keluarga Rasulullah adalah masing-masing suami istri itu dalam masalah sumur saling menjaga penampilan. Ya juga sumur ini kan berkaitan dengan masalah simbol fisik lah, yaitu Rasulullah pun mengajak Aisyah itu menyaksikan hiburan itu sambil kan dipeluk dengan mesra. Ya kayak tadi Mbak Met kan masalah olahraga itu Rasulullah tuh dengan Ibunda Aisyah olahraga bersama, ya kan? Ya, karena kebersamaan itu benar-benar luar biasa. Juga mandi bersama ini hal yang tidak tabu dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena bagaimana keharmonisan dari sumur, keharmonisan dari kasur, ini Rasulullah benar-benar diajarkan oleh Allah ketika menjadi teladan untuk urusan kasur itu dengan bahasa yang edukasi, bukan bahasa porno, tapi bahasa edukasi, tapi bahasa yang mudah dipahami dan luar biasa menjadi simbol dari banyak ilmu yang lain. Ya, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 223 soal kasur Allah hanya menyebutkan nisa'ukum harsul lakum. Istri-istrimu adalah ladang. Berarti yang namanya ladang itu kan bercocok tanam. Jadi jangan marah ketika suaminya ngajakin berladang. Emangnya gue ladang apa gitu kan? Enggak. Karena bahasa ladang ini adalah bahasa reproduksi. Berarti di sana nanti ada istilah istimta. Ya, ada istimta. Istimta itu bahasa Arab ya. Ya. Nah, itu bercumbu ya. Nah, bercumbu berarti ketika tidak sampai berladang ini hal-hal yang disunahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kondisi sedang junub itu nggak masalah. Ya, karena yang diharamkan itu adalah berladangnya. Ya, tapi kalau merawat ladang, sekedar mengunjungi ya mungkin sekedar merawat, megang ladang itu nggak apa-apa, ya kan? Ini siram-siram. Siram-siram. Ya, kalau ya kayak saya pernah ditanya, Bu, waktu itu sih bab tentang salon muslimah, Bu, boleh nggak itu ada praktek salon itu, mohon maaf, itu mencukur bulu kemaluan dengan model-model. Saya bilang, emang ada model-model? Ada, Bu. Brazilian ya maksudnya. Ada Bu model-model ini gitu kan. Hukumnya apa Bu? Rasulullah SAW itu meminta kita salah satu sunnatul fitrah kan adalah istihdad, ya mencukur bulu kemaluan. Artinya itu sunnah. Sekarang mau model apapun ya terserah, satu. Yang kedua, siapa yang mengerjakan? Kalau yang mengerjakan adalah yang bukan mahram, ini jatuhnya adalah haram. Nah sekarang tinggal jiplak aja modelnya, kasih ke suami kan gitu kan, biar nanti suami yang suruh milih. Saya bilang, oh ada ya, ada Bu, ya kan, ibu aja nggak tahu, emang saya nggak tahu gitu kan. Nah artinya secara hukum dia halal-halal saja, tinggal kan siapa yang mengerjakan. Bahkan tidak boleh ditinggalkan lebih dari 40 hari. Itu kan hukum istihdad begitu. Nah, ini kemudian yang berikutnya itu sampai Rasulullah SAW diberikan istilah ya bahwa seorang wanita itu kan harus mempersiapkan diri bagaimana menjadi rumahku surgaku kan begitu. Berarti
persiapan kenikmatan surga akhirat itu dimulai dari surga dunia. Nah, salah satunya ini dalam surat An-Naba, ya, yang namanya penduduk surga wa kawaibah atsaraba, gadis-gadis yang montok. Itu 33 kali, Bu. 33 ya? Heeh. Wa kawaibah innalil muttaqina mafaza hadaika wa Iya, 33. Wakawa iba ya wa atsroba. kawaibah atsaraba, 33 ya? Iya, Itu kan 33. gadis-gadis yang montok. Nah, gadis-gadis montok ini dalam ulama tafsir standarnya apa? Bukan bokong. Kalau bokong Payudara biasanya ya. ibu-ibu. Hah? Payudara ya. Payudara. Payudara. Berarti apa? Coba teman-teman lihat. Bu, sering kali beli jilbab kan? Tapi beli BH bagaimana? Jangan cuma jilbab doang yang dimodelin. Ya, bagaimana? Benar. Jadi, Daleman juga perlu. iya, karena itulah bagian dari keharmonisan yang nyar'i. Ya, ya saya bilang nyar'i karena orang berpikir, apa iya rumah tangga Rasul kayak begitulah? Ini semua diajarkan, hanya Rasulullah tidak dengan bahasa vulgar. Ya, kan seperti itu. Ya, menggenggam tangan, ini bagian dari hal yang disunahkan oleh Rasulullah. Bahkan kan ketika seorang istri, seorang suami saling menggenggam tangan, di situ akan berguguran dosa-dosa. Ini juga masalah dapur, ini berkaitan dengan masalah tidak hanya bicara masalah harta, tidak hanya masalah konsumsi yang halal atau haram, tapi bagaimana keharmonisan itu juga ada. Kayak Rasulullah kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ciri-ciri penduduk surga itu ketika makan, ya, ba'duhum ala ba'di yatasaalun, berhadap-hadapan. Jangan suami menghadap laptop, istri ngadep gadget, anaknya ngadep TV ketika makan. Ya, padahal ketika makan udah jadikan rumah makan kita seperti rumah makan yang surgawi, saling berhadap-hadapan. Karena nanti akan saling sapa, saling bertanya, berkomunikasi. Juga diajarkan oleh Rasulullah dengan Ibunda Aisyah kan, di mana Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya di wadah, disitulah juga Rasulullah minum. meletakkan bibirnya. Ini tadi sudah, tinggal bagaimana kita mencoba untuk ikhtiar. Ayo, ada ikatan hati. Akan selalu ada maaf ya untuk kesalahan-kesalahan keluarga kita. Dan ini saya kuatkan kembali, jangan lupa ya bahwa kita punya visi misi yang sama dengan suami kita. Yaitu kita akan menjadi pasangan yang nanti akan langgeng sampai di akhirat. Kitalah akan menjadi ratu bidadari. Kita bukan jadi bidadari. Bidadari itu pelayan. Jadi nggak level. Kita menjadi bidadari. Yang ada bidadari-bidadari itu cemburu dengan para ratu. Kemudian juga yang berikutnya ini, tadi keluarga dakwah sudah. Nah, disebut dengan dakwah berarti juga rumah kita harus menjadi rumah teladan. Ini beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, keteladanan misal dalam tata ruang. Mulailah belajar apa yang kita desain dalam rumah kita, itu bukan sekedar nyaman di kita. Tapi apa yang kita desain dalam rumah kita, itulah yang disunahkan sama Rasulullah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dalam surat An-Nur. Bagaimana tata ruang rumah yang Islami ini tujuannya adalah ketika kita mendekor rumah kita bukan sekedar dekor rumah yang asri, tidak. Inilah kita dekor rumah kita menjadi rumah yang Islami. Enggak cuma akhlaknya, ya, tapi rumah yang bersih, rumah yang punya ruang tamu, ya, agar sudut pandang tamu itu terbatas, itu dalam surat An-Nur. Rumah yang punya kamar untuk masing-masing anak-anak, bukan berarti sok kaya, enggak, anak kita banyak, disitulah kamarnya juga harus banyak. Kenapa? Karena itulah yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Ya, kita juga menyiapkan rumah yang ada ruang makan, yang saling duduk berhadapan. Ya, kayak orang kaya aja, ini bukan masalah orang kaya, ini adalah yang diperintahkan dalam surat An-Nur. Ya, juga kenapa rumahnya harus ada tanamannya, bukan sekedar sirkulasi udara, tapi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya surga ini kan penuh dengan hijau-hijauan. Maka kita pun ada penghijauan karena
ya Allah, rumahku ingin menjadi miniatur dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga karakternya, akhlaknya kita dikenal sebagai keluarga yang gemar berbuat baik, ya, senang dalam menebar kebaikan. Agar semua orang ketika melihat karakter rumah tangga kita, melihat apapun aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga kita, semua mengucapkan subhanallah, masya Allah. Ya juga manajemen waktunya juga dalam surat di dalam Al-Quran bahwa waktu dalam rumah tangga kita itu benar-benar dicocokkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ada waktu kita luangkan untuk ibadah di malam hari. Ya di siang hari kita optimalkan untuk mencari karunia Allah. Ya dan juga salah satunya karunia Allah ini ya ada waktu setting. Ya boleh untuk bisnis, ada refreshing di sini itu dalam surat Al-A'raf, ya ini berkaitan dengan masalah khudu zinatakum inda kulli masjid, ya kita pakailah pakaian kamu yang indah, ya perhiasan kamu ketika kamu ke masjid. Artinya apa? Allah menurunkan perintah karena Allah tahu bahwa kita ini perempuan ini seneng ya dengan keindahan. Ya, itu ada waktu dengan refreshing, mempercantik dirilah istilahnya ya dengan perawatan. Ini ya tidak dilarang ya karena bagian dari haknya kita untuk mempersiapkan waktu di siang hari semua dalam rangka ibadah untuk melayani suami. Ya, sekarang tinggal kita semua bismillah moga-moga rumah tangga kita bukan rumah tangga yang menjadi pembeban Islam, pembeban dakwah. Maksudnya begini, kalau Allah menginginkan kita menjadi rumah tangga yang menebar kebaikan, jangan sampai boro-boro kita mau menebar kebaikan. Di rumah aja kita ribut melulu. Ya, sulit untuk ya menebar kebaikan. Nah, Rasulullah SAW itu langsung Aisyah dan Hafsah itu diancam cerai sama Allah ketika istri-istri sudah menjadi beban ya suami yang akhirnya suami berat melakukan kebaikan. Ini kan kisahnya yang Ibunda Aisyah sama Hafsah cemburu. Madu ya. Ya akhirnya sampai membuat Rasulullah mengharamkan madu. Itu sampai diancam diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sekali Ibu, komprehensif sekali ininya kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ikuti ya, kita bisa laksanakan dan menambah kemesraan suami istri dan anak-anak semuanya, keberkahan dan rumah tangga kita insya Allah. Amin. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Udah pada mau langsung meluk suaminya kayaknya. Iya, udah kangen jadi lu langsung pengen pulang kantor. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mau tanya boleh? Silakan Mbak Endang. Assalamualaikum. Bu, tadi disebutkan nanti di alam barzah kita bisa ketemu suami kita lagi atau misalnya jomblo bisa ketemu dengan pasangannya. Itu berarti sebelum dihisab ya, Bu ya? Padang mahsyar, Bu. Oh, di padang mahsyar. Itu Iya. berarti sebelum kita masuk ke surga gitu ya? Iya, karena kan padang mahsyar awal dibangkitkan manusia, bertemu seluruh manusia di padang mahsyar itu. Nanti ada proses dihisab, ada proses di mizan, tapi ada juga yang dari padang mahsyar langsung masuk surga tanpa hisab. Terus tapi kalau misalnya suaminya masuk surga, terus istrinya ke neraka, terus jadi gimana Bu? Nggak jadi? Kalau suaminya memang sudah nawaitu bahwa istriku yang di dunia, inilah istriku yang di surga. Selama dia bukan kafir, ya, selama masih beriman. Maka disitulah akan ada saling memberikan syafaat. Oh, ya. Itu saling berikan syafaat. Selama istrinya atau suami bukan kafir. Kalau kafir kan
itu udah sudah beda tiket. Selama masih satu tiket, cuman istrinya bisa jadi surganya yang tertinggi. Kenapa? Karena istrinya banyak ngajinya. Suaminya cuman mengizinkan istri ngaji. Kan gitu kan? Bisa jadi tuh yang lebih banyak pengajian tuh istri. Buktikan aja dengan grup WhatsApp-nya. Banyak itu sama baju seragam pengajian. Itu banyak kan banyak ngaji tuh, coba juga banyak ngomongin orang, Bu, perempuan. Ya. udah nggak begitu lagi ya kan? Enggak ya. Iya, udah ngaji sama ibu enggak, insya Allah. Enggak, insya Allah. Udah Artinya, diingetin, nggak boleh. Ya, ketika istrinya masuk surga yang tertinggi, suaminya termehek-mehek, di situ ada syafaat. Ya, akan ketarik di posisi mana yang paling tertinggi. Dan nggak cuma suami, itu akan ketarik juga anak keturunannya. Itu siapapun itu akan tertarik. Ya, akan tarik menarik. Itu ada dalam surat At-Tur, surat 52. Itu di ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Selama iman ya. Nah, maka nanti orang-orang beriman itu akan diikuti oleh anak keturunannya. Di mana posisi mereka tertinggi itu enggak akan Allah ma'alatsnahum min amalihim min syai'. Allah enggak akan mengurangi sedikit pun amalnya. Yang ada ditambah. Itulah syafaat. Okay. Jadi begitu Bu Endang. Ya, terima kasih Bu. Ibu, maaf nanya, konsep jodoh itu gimana ya Bu? Ya, mesti kan ada orang yang sampai di usia tua itu belum berjodoh misalnya. Itu sebenarnya tuh kita tuh sudah ada jodohnya nggak sih sebenarnya, atau gimana sih? Ada orang yang karena dia mungkin dulu nggak mau nikah, akhirnya ya udah sekalian nggak ada jodohnya, tapi sebenarnya tuh dari jodohnya, atau gimana sih konsep jodoh itu dalam Islam? Semua manusia Allah ciptakan azwaja, berpasangan. Hanya masalahnya ikhtiarnya, rezekinya, menjemput jodohnya. Ada yang tertutup jodoh bukan karena Allah nggak ngasih jodoh, tapi kenapa dia tertutup jodohnya? Karena dia yang menutup jodohnya sendiri. Misal, dia termakan dengan ucapan yang tidak benar. Ya, misalnya kayak saya pernah ceritakan waktu awal-awal materi lisan itu kan, saya punya teman seusia saya itu. Dia cuman bilang, ya mungkin jodoh gue di surga kali. Ya, sejak kapan ngomong jodohnya di surga? Ini masih dunia. Nah, bisa jadi ya dialah yang menutup pintu jodohnya. Tapi ketika dia adalah ahlul surga, ahlul jannah, pasti nggak akan dibiarkan sendiri jomblo. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Silakan. Ntar sampai rumah langsung cium tangan suaminya, bilang, Pak, ya kita akan berjodoh sampai di surga. Tapi jangan sampai suaminya malah bingung, Mama kenapa sih? Memang mau mati apa? Ya, sebab nanti kalau kita sudah saling menguatkan nih, sudah saling bertekad, kita adalah pasangan suami istri di surga, begitu salah satu di antara kita meninggal, doa-doa yang lain nggak ngefek. Kenapa? Nggak ngefek. Ada yang pernah posting gitu kan, doa kalau ada yang meninggal, itu doanya apa? Kita akan bersaing dengan orang-orang yang akan merebut suami kita. Ya, suami-suami akan bersaing dengan orang laki-laki yang akan merebut istrinya. Karena doa jenazah apa? Tidak hanya diampuni kan, tapi Allah abdilhu, ya Allah gantikan untuk dia yang pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Kalau masing-masing udah bertekad, ya Allah inilah pasanganku di dunia, inilah pasanganku di surga, doa-doa yang lain nggak ngefek. Iya, ya suami saya ngelarang saya baca doa itu Bu kalau meninggal katanya. Jangan baca doa itu Masalahnya yang doain orang lain. Iya kan? Dan kita nggak pernah tahu ucapan siapa yang dikabulkan.
Makanya agar memutuskan doa-doa yang lain nggak ngefek, kitalah suami-suami dan istri-istri di awal sudah bertekad. Silakan Mbak Sasa. Iya, Assalamualaikum Bu. Saya mau tanya Waalaikumsalam. nih. Iya, tadi kan katanya kalau kita meninggal, kalau seandainya kita ke surga, kita bakal jumpa sama kerabat, suami, anak, istri gitu kan Bu. Terus kalau saya yang mau tanyakan itu gimana posisi saya seandainya, maksudnya kan suami saya kan non-muslim. Selama ini saya berusaha menuju menjalankan perintah Allah kayak sholat, terus berdoa gitu semoga suami saya ngikut. Terus kalau semisal nanti di surga saya nggak bisa jumpa dia, gimana Bu? Selama masih ada nafas di kandung badan, jangan pernah negative thinking, ya, Oke. jangan pernah merasa pesimis dengan doa-doa kita. Selalu berdoa kepada Allah agar suami mendapatkan hidayah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu kan pernah diucapkan Rasulullah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau udah kondisinya beda agama dan memang istilahnya kalau pernikahan di luar itu boleh ya. Kalau pernikahan di Indonesia kan nggak bisa. Kalau Di Hong Kong pernikahan di luar boleh. itu bisa dan memang menginginkan hadiah yang terindah dari Allah adalah bersatu dalam keislaman. Jangan pernah berputus asa, mintalah kepada Allah agar keluarganya juga mendapatkan hidayah. Amin. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Allah akan mengabulkan doa selama kita masih optimis. Amin, makasih Bu. Ada satu lagi nih, anak saya itu sebetulnya pengen belajar Iqra. Nah, dulu saya pernah nanya sama suami saya, dulu waktu itu dia ngizinin, bilangnya nanti deh kalau dia 5 tahun. Sekarang anak saya 8 tahun. Tapi aku tanya lagi sama dia, boleh nggak dia belajar Iqra biar dia dikit-dikit tahu agama saya gitu. Terus dia bilang, sekarang biar anak kamu fokus ke Mandarin dulu deh, itu Iqra-nya nanti-nanti dulu gitu. Gimana cara saya biar suami saya itu mengizinkan saya itu gimana ya Bu? Maaf, bukan maksud menguap aib suami sendiri, cuman minta usulan gitu. Al-Quran itu mukjizat. Ada kalanya orang tidak yakin dengan Al-Quran karena kurang informasi bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Nah, bisa disampaikan. Contoh, kalau saya melihat dari beberapa pengalaman teman-teman saya, termasuk anak saya sendiri, itu Al-Quran itu membuat cerdas. Ya, Al-Quran membuat cerdas. Kenapa? Karena dengan terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa dengan menghafal Al-Quran, ini akan membuat otaknya ini, motoriknya itu berkembang. Nah, mungkin sarana kita menyampaikan tidak sekedar agar anak kita tahu. Ya, ada kalanya orang itu termotivasi mendekatkan diri dengan Al-Quran ketika memang mereka merasakan ada sesuatu yang beda dari Al-Quran. Nah, mungkin Mbak Sasa ya, saatnya lah mengumpulkan banyak informasi, mengumpulkan banyak data tentang mukjizat Al-Quran. Baik. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Baik, ada lagi ibu-ibu? Saya sedikit, Boleh? mungkin ada hubungannya ya Bu saja sedikit dengan pertanyaan Bu Sasa barusan. Tapi kalau dari pihak saya cuma sekedar penasaran saja. Tadi Ibu sempat mengatakan kalau rasa kasih sayang, cinta antara suami istri yang akhirnya, yang tadinya masih belum jadi suami istri ya, sebelum menikah itu anugerah dari Allah. Apakah itu juga berlaku untuk pasangan yang bukan satu iman? Begitu. Jadi begini,
dalam masalah kenikmatan dunia yang Allah sebut dengan cinta cinta suami istri dengan istilah mawaddah warahmah. Nah, istilah mawaddah warahmah nih. Ya, istilah mawaddah warahmah ini adalah anugerah dari Allah. Mawaddah warahmah. Tapi Berarti itu kalau ada istilahnya pengecualian ya? mahabbah kan beda. Ya, kalau mahabbah ya rasa suka ini bisa jadi manusiawi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari pendengaran turun ke hati. Nah, untuk sifatnya mahabbah, cinta-cinta yang seperti ini, teori-teori cinta, bukankah drama-drama itu udah ngajarin, ya? Film-film udah ngajarin bahwa datangnya cinta, kasih di antara mereka karena dari mata turun ke hati. Tapi kalau bahasannya Al-Quran itu mawaddah warahmah. Jadi dua kata yang beda. Ya, kalau bahasannya Al-Quran yang anugerah dari Allah itu mawaddah warahmah. Bukan sekedar mahabbah. Jadi bukan sekedar cinta. Gimana ya menerjemahinnya bahasa Indonesianya ya? Jadi cinta yang istilahnya cinta buta itu nggak mesti anugerah dari Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Itu sampai Allah sebutkan dibuat indah, dibuat cantik, orang itu suka. Ya, dan setan pun bisa jadi zuyyina, membuat indah, orang itu suka. Suka dengan ini, suka dengan itu. Nah, rasa mahabbah yang seperti ini nggak mesti dari Allah. Tapi kalau dalam rumah tangga yang disebut dengan cinta kasih itu bukan dengan mahabbah, tapi dengan mawaddah warahmah. Berarti kita tidak boleh melulu beranggapan semua pasangan suami istri, termasuk yang mungkin juga seiman, itu awalnya karena memang murni anugerah dari Allah. Karena memang dari awalnya kita sendiri pribadi yang tahu bagaimana awal dari berkenalan, dari sebelum dipinang, gitu segala macam, termasuk dalam penilaian sebelum kita menganggap kalau rasa cinta antara suami istri itu anugerah dari Allah gitu. Karena saya menilainya bingung gitu loh. Jadi begini, kalau tadi kan Bu Yeti memberikan contoh kepada saya kan antara yang muslim dengan non muslim. Iya, betul. Nah, sekarang kalau babnya sesama muslim ya? Iya. Nah, kalau sesama muslim, kullu kalam doa. Setiap ucapan adalah doa kita. Allah akan memberlakukan mawaddah warahmah tergantung dari prasangka kita. Ketika kita menganggap, ya Allah, moga-moga cinta kasih yang terbina antara aku dengan suamiku adalah karena Allah. Maka cinta yang mawaddah warahmah yang seperti ini, yang berharap nanti akan langgeng sampai di surga. Jadi kalau kita... Dua lain berbeda ya Ibu ya? Dua lain berbeda antara yang seiman sama yang bukan seiman. Kalau kita yang seiman harus positive thinking. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi rancu saya nerjemahinya. Oh iya. Okay. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih. Mbak Met mana ya? Mana Uni Met? Sorry, saya sebentar tadi ada keperluan, sorry. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Udah ada, oke. Udah nggak ada ya, oke. Baik Ibu, jazakallah khair atas kajiannya pada hari ini. Nanti saya WhatsApp Ibu ya. Nah, untuk kita karena sudah jam 4 juga, sudah azhar di sini juga, kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ibu. Assalamualaikum. Kita juga mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.